Saya Lydia Kasih, dan di sini saya akan membagikan video apakah firman menjadi manusia adalah ajaran yang berasal dari pagan. Inilah pembahasannya. Tonton sampai habis ya, yang pastinya sangat bermanfaat bagi pengetahuan iman saudara. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Ajaran firman atau Allah menjadi manusia. Pada awal pelayanan Tuhan Yesus di bumi sudah banyak ditentang oleh orang Yahudi. Tuhan Yesus dalam pelayanan selalu meminta menyembunyikan kemesiasannya pada murid-muridnya setelah dia melakukan banyak mukjizat dan mengusir banyak setan pada orang kerasukan. Dalam Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan, sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang, dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Mengapa Tuhan Yesus menyembunyikan kemesiasannya pada waktu pelayanannya? Dikarenakan pada waktu itu orang Yahudi sudah pasti tidak mempercayai kemesiasannya, karena apa yang ada di kepala orang Yahudi tentang Mesias sangat berbeda dengan Mesias yang dipercaya orang Kristen, yaitu Mesias yang adalah Allah menjadi manusia. Kalau orang Yahudi percaya Yesus Mesias Allah yang menjadi manusia, maka tidak akan ada penyaliban Tuhan Yesus. Sampai sekarang hanya 3% saja orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias. Dan saksi Yehova, Unitarian dan ajaran Erastus Sabdono pun ikut tidak percaya firman yang sehakikat Allah menjadi manusia. Mengapa mesti mengikuti kepercayaan dengan orang Yahudi? Bukankah kita ikut menyalibkan lagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena mereka menafsirkan sebagai ajaran pagan yang berasal dari filsafat Yunani dan Romawi. Mari kita bahas dengan teliti apa benar Allah menjadi manusia berasal dari ajaran pagan. Sangat perlu dimengerti bahwa semua murid Yesus Kristus adalah orang Yahudi asli, bukan dari Yunani dan Romawi. Dan Timotius anak rohani Rasul Paulus pun yang masih keturunan Yunani, tetapi ajaran iman yang ditanamkan dari kecil berasal dari Lois, neneknya yang asli orang Yahudi. Inilah beberapa pandangan profesor Yahudi terkenal dalam pendapatnya di Perjanjian Lama yang mempercayai ada hakikat Allah lain selain Allah Bapa. Pertama, Dr. Benjamin D. Sommer, seorang profesor Yahudi yang cukup terkenal, mengatakan Tritunggal bukan berasal dari paganisme dan sangat mirip dan tidak hilang dari akar Yudaisme. Karena ajarannya inti kekristenan adalah Tuhan mengambil bentuk tubuh manusia. Imamat 26 ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Dalam Targum Yonatan pada Imamat 26 ayat 12, tetapi kemuliaan Sekinahku akan diam di antaramu, dan bagimu firmanku adalah Allah yang menebus, dan bagi namaku, kamu akan menjadi umat yang kudus. 2 Tawarikh 6 ayat 18, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Para rabi mengajarkan ayat ini, hanya kemuliaan Tuhan yang tinggal bersama Israel di bait suci, tetapi ayatnya jelas, Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya, bukan kemuliaan Tuhan. Dalam konsep perjanjian baru yang menyatakan bahwa Yesus Sang Perkataan adalah Kemah Suci yang dimaksud, dan tertulis di Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam diterjemahkan dalam kata Yunani berarti kemah. Pengertian ini sejajar dengan Tawarikh 6 ayat 18,
dan Imamat 26 ayat 12. Yang tertulis maksud Allah tinggal bersama umatnya ialah dengan cara berkemah. Yohanes menerapkan konsep Yudaisme ke dalam tulisannya yang berarti Logos itu telah menjadi manusia dan berkemah di tengah-tengah umatnya, meski hanya sementara waktu. Yang kedua dari sarjana Alan F. Segal di bukunya, To Power in Heaven. Ia menyatakan kalau Israel kuno memahami dua pribadi Yahweh dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ketiga, Joshua Kulp, seorang rabi Yahudi, pemikiran dia dengan kesamaan monoteisme Yahudi kuno dan Kristen dalam penjelasannya tentang Misnah 49. Dia menjelaskan bahwa Yahudi kuno dan kekristenan, walaupun monoteisme, memberikan peran ilahi pada pribadi lain, Logos firman Allah, dan Roh Allah. Nehemia 9 ayat 19-20. 19. Engkau, Allah Sang Bapa, tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari, untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. 20. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik, untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Perhatikan, ada Sang Bapa, ada yang memayungi Israel di waktu siang dengan tiang awan, dan tiang api di malam hari, yaitu Malak Yahweh Sang Firman. Dan juga ada Roh Allah yang baik mengajar mereka. Ada juga sekte-sekte Yahudi kuno, termasuk Kristen pada awal gereja mula-mula, yang meskipun menganut monoteisme, memberikan peran ilahi kepada karakter lain, seperti firman Allah atau Logos, dan Roh Allah. Karena ajaran Yahudi sendiri memiliki multi tafsiran dan multi aliran. Demikianlah pembahasan yang harus dimengerti oleh orang Kristen khususnya, dan juga orang-orang yang tidak mempercayai firman menjadi manusia. Karena kekristenan merupakan aliran Yahudi sekte kuno, yang sudah ada pada awal gereja mula-mula, yang mempercayai adanya pribadi lain selain Allah Bapa. Demikian juga sangat jauh sekali dengan menyangka monoteisme kekristenan memiliki kesamaan dengan ajaran pagan yang berasal dari Yunani dan Romawi kuno. Karena ajaran pagan atau kafir mempercayai Allah lebih dari satu, atau politeisme, Allah yang terpisah satu dengan lain, yang memiliki permulaan, dan juga berjenis kelamin laki-laki yang disebut dewa, dan berjenis kelamin perempuan disebut dewi. Sungguh terlalu. Kiranya pada tahun 2025 ini, semakin kita giat mengenal kebenaran, dan juga tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.